Sejumlah korban kebakaran di kawasan padat penduduk di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan masih tinggal di tenda pengungsian. Adapun di Samarinda, Kalimantan Timur, kebakaran yang menghanguskan 6 bangunan memicu kepanikan warga. Sejumlah warga histeris saat mengetahui toko bahan pokok milik kerabatnya di Jalan Suryanata, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, hangus terbakar Rabu pagi. Bangunan toko yang terbuat dari kayu membuat api cepat membesar. Total ada 6 bangunan yang terbakar dalam kejadian ini. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kota Samarinda sempat kesulitan memadamkan api. Penyebabnya, banyak warga yang memenuhi jalan menuju lokasi kejadian untuk melihat kebakaran. 2 jam berselang api baru berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Penyelidikan penyebab kebakaran kini ditangani petugas gabungan dari Polsekta Samarinda Ulu dan Polresta Samarinda. Tadi benar ada korban, ternyata itu jadi kami masih mencari data dulu berapa kakak yang jadi korban dan Di ibu kota, kebakaran di kawasan padat penduduk di Jalan Keramat, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan menyisakan duka bagi para warga. Kebakaran yang terjadi pada Selasa kemarin menghanguskan 27 unit rumah yang dihuni 100 jiwa. Api diduga dipicu hubungan pendek arus listrik di salah satu rumah warga. Itu dari salah satu rumah warga terjadi percikan api dari plafonnya yang diduga mungkin arus pendek atau korsleting, dan kebetulan pemilik rumah tersebut sedang tidur siang. Kemudian untuk membantu beliau dipecahkan kaca jendela untuk membantu menyelamatkan diri. Pada Rabu pagi, sejumlah warga terlihat masih tinggal di tenda pengungsian karena rumah mereka kini rata dengan tanah. Tenda-tenda ini sengaja didirikan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menampung para korban kebakaran. Pemprov DKI juga telah menyiapkan bantuan makanan dan pakaian serta posko untuk mengurus berkas-berkas penting yang turut terbakar. Liputan CNN Indonesia. Kita ke informasi dari tanah air yang terjadi dalam 24 jam terakhir. 2 gajah yang 3 bulan terjebak di perkebunan warga karena mengalami disorientasi akhirnya dipindahkan oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Riau ke salah satu kawasan konservasi habitat gajah di Sumatera. 3 ekor gajah jinak dari Pusat Latihan Gajah Minas dikerahkan untuk menggiring 2 ekor gajah liar keluar dari kebun warga di Kecamatan Kuala Cenaku, Indragiri Hulu, Riau, Senin sore. 2 ekor gajah liar ini kemudian digiring ke dalam truk pengangkut untuk dibawa ke salah satu kawasan konservasi habitat gajah di Pulau Sumatera. Petugas terpaksa memindahkan 2 ekor gajah liar berusia remaja ini karena kerap merusak tanaman kelapa sawit milik warga. Kedua gajah ini sejak 3 bulan terakhir hanya berputar-putar di kebun warga akibat mengalami disorientasi atau tak lagi mengenal wilayah jelajah karena banyaknya kanal dan rawa gambut. Pada Selasa sore, Kepala Seksi P3BKSDA Riau, Ujang Holisudin mengatakan kedua gajah ini cenderung memiliki kebiasaan bergerak sendiri terpisah dari kelompok. Tindakan translokasi harus dilakukan demi menjaga keberlangsungan hidup satwa dan menghindari konflik dengan masyarakat. Sementara itu di Sukabumi, puluhan perahu nelayan rusak dan tenggelam akibat dihantam gelombang tinggi. Kamera warga merekam detik-detik perahu nelayan di pantai Minajaya, Sukabumi hancur dihantam ombak saat akan bersandar pada Selasa pagi. 2 orang nelayan terpaksa melompat dari perahu untuk menyelamatkan diri. Data pemerintahan Kecamatan Surade mencatat 37 perahu hilang dan tenggelam, sementara 34 perahu mengalami rusak berat akibat hantaman ombak. Para nelayan dibantu relawan pada Selasa siang berusaha menyelamatkan perahu yang masih bisa digunakan ke daratan. Pemerintah kecamatan mengimbau para nelayan agar tidak melaut karena kondisi cuaca sedang memburuk. Dari siaran pers Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, gelombang tinggi masih terus akan terjadi di pantai selatan Jawa hingga 5 hari ke depan. Dari Papua Barat, dituding jadi penyebab 4 warga meninggal dunia, puluhan orang mengamuk dan merusak sebuah homestay milik pengusaha miras di Kota Sorong. Homestay di wilayah Kampung Baru, Jalan Danau Limboto, Kelurahan Klawasi, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, Papua Barat, Selasa siang jadi sasaran amuk massa.
puluhan orang yang merupakan keluarga korban bersama warga kawasan Rufei merusak pintu kamar, kasur, perabotan hingga meja resepsionis homestay. Warga mengatakan sebelumnya sedikitnya 13 pemuda setempat diajak pemilik homestay untuk bekerja di Jayapura menjadi operator mesin judi hingga usaha meracik minuman keras. Naas 4 orang dikabarkan meninggal dunia usai mencoba minuman keras racikan. Sementara 4 pemuda lainnya kritis di Rumah Sakit Profita Jayapura Utara, Kota Jayapura. Warga berharap polisi segera menindak pemilik homestay yang diduga menjadi penyebab kematian 4 warga.